Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya memasuki pembelajaran hari ini, saya absen dulu. Cindy, Hadir, Bu. Rafifah, Hadir, Bu. Sela Indah, Hadir, Bu. Elsa. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya anak-anak hari ini, tidak ada yang tidak hadir. Baik, pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian pajak dan rumus perhitungan PBB. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian mengerti tentang apa sih pengertiannya pajak, ciri-cirinya pajak, fungsi maupun jenis macam-macam pajak serta perhitungan dari rumus PBB. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Jadi pengertian pajak itu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk pembangunan di pusat daerah. Jadi pemerintah membangun fasilitas umum, misalnya membangun gedung atau rumah sakit untuk membiayai pendidikan. Yang kedua, ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib negara. Pajak bersifat memaksa. Pajak warga negara tidak dapat imbalan langsung. Pajak tersebut harus berdasarkan undang-undang. Di sini paham ya anak-anak? Selanjutnya saya akan menjelaskan poin berikutnya, fungsi pajak. Jadi pajak ini memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya di pembangunan. Pajak ini mempunyai 4 macam jenis. Yang pertama ada fungsi anggaran, yang kedua mengatur, yang ketiga pemerataan, dan yang keempat fungsi stabilisasi. Yang pertama ada fungsi anggaran. Jadi fungsi anggaran ini sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak bekas negara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan. Selanjutnya fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini untuk mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur ini digunakan untuk menghambat laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor maupun impor untuk melindungi PPN. Selanjutnya, fungsi pemerataan. Fungsi pemerataan ini untuk menyeimbangkan atau menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini untuk menstabilkan kondisi ekonomi dan perekonomian. Misalnya, pemerintah menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat berkurang. Lalu untuk mengatasi kelesuan ekonomi tersebut, pemerintah dapat menurunkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat ditambah. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari keempat fungsi pajak tersebut merupakan pajak yang umum dijumpai di berbagai negara ya anak-anak.
dan tanggung jawab kewajiban membayar pajak tersebut berada pada anggota masyarakat itu sendiri. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan jenis-jenis pajak. Di sini ada 3 ya, macam-macam dan jenis-jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan sifat. Jadi pajak yang berdasarkan sifat ini ada 2, pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung ini pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan perbuatan tertentu. Yang kedua, pajak langsung. Pajak langsung ini diberikan kepada wajib pajak secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat di kantor pajak. Selanjutnya, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Jadi jenis pajak berdasarkan instansi pemungut ini juga ada 2 ya. Yang pertama ada pajak daerah, yang kedua ada pajak negara. Maaf ya anak-anak, tadi ibu lupa menampilkan slide-nya agar kalian tahu isi PPT dari materi kita pada pagi hari ini. Jadi tadi sampai macam-macam dan jenis pajak ya, akan saya ulangi. Jadi macam-macam dan jenis pajak ini ada 3. Yang pertama berdasarkan sifat. Jadi berdasarkan sifat ini ada 2, pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung ini pajak yang diberikan pada wajib pajak bila melakukan perbuatan tertentu. Yang kedua, pajak langsung. Pajak langsung ini pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat di kantor pajak. Selanjutnya berdasarkan instansi pemungut. Jadi pajak berdasarkan instansi pemungut ini ada 2, pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah ini pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hanya terbatas pada daerahnya itu sendiri. Misalnya pajak hiburan atau pajak hotel atau biaya materai. Yang kedua, pajak negara. Pajak negara ini pajak yang dipungut oleh pemerintah instansi. Contohnya PBB, biaya materai ataupun PPN. Selanjutnya, pajak berdasarkan objek dan subjek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pajak subjektif. Jadi pajak subjektif ini pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya, contohnya kendaraan bermotor dan biaya materai. Kalau yang pajak objektif ini pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya, contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang bukan termasuk pajak. Jadi yang bukan termasuk pajak ada organisasi internasional, pejabat dari negara asing atau kantor perwakilan dari negara asing. Selanjutnya pajak ini meluas ya anak-anak. Ini ada sendiri pengertian dari subjek dan objek pajak. Kalau tadi pajak berdasarkan sifatnya atau berdasarkan objek dan subjek dan berdasarkan instansi pemungut. Kalau ini subjek dan objek ada pengertiannya tersendiri. Jadi subjek objek ini yang pertama saya akan menjelaskan subjek pajak. Subjek pajak ini merupakan badan atau perorangan yang telah ditetapkan menjadi subjek pajak. Subjek pajak ini terdiri dari orang pribadi, warisan, dan badan.
Contoh dari subjek pajak tersebut ada pajak dalam negeri dan luar negeri. Jadi yang pertama, pajak dalam negeri ini subjek yang wajib membayar pajak dalam negeri yang dilakukan atas dasar aktivitas berlangsungnya selama berada dalam wilayah Indonesia. Jadi pajak yang dalam negeri ini harus dilakukan dalam wilayah Indonesia. Yang contoh dari subjek dari luar negeri, segala individu atau badan yang dilakukan yang berada di luar wilayah Indonesia. Di sini paham ya anak-anak semuanya? Apakah masih mendengarkan ini? Masih, Bu. Alhamdulillah kalau masih menyimak. Akan saya lanjutkan lagi. Yang kedua, objek pajak. Jadi objek pajak ini merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Contoh dari objek pajak tersebut adalah anak-anak, laba perusahaan, dividen, lalu diskonto, upah, gaji juga termasuk. Tadi juga sudah saya sebutkan ini yang bukan termasuk pajak ada itu ya anak-anak, organisasi internasional, pejabat dari negara asing, pejabat perwakilan konsulat, pejabat perwakilan negara asing. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan pengertian PBB. Jadi pengertian PBB ini adalah, siapa yang masih ingat dengan pengertian PBB ini? Jadi pengertian PBB ini merupakan pajak yang dikenai karena kepemilikan objek tersebut berupa pajak atau bangunan. Nah, kriteria seseorang yang wajib membayar pajak bangunan atau bumi ada 4 jenis, ada 4 macam ya anak-anak. Syaratnya ada 4. Yang pertama, harus mempunyai hak milik atas objek tersebut. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari objek tersebut. Yang ketiga, memiliki hak atas penuh. Yang keempat, pemilik sah sebuah bangunan atau objek tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dan rumus perhitungan PBB. Jadi saya di sini akan menjelaskan komponen perhitungan PBB yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada NJKP, NJOP, dan NJOP TKP. Jadi penjelasannya NJKP di sini adalah kisaran jumlah yang diberikan. NJOP ini kisaran harga rata-rata, kalau NJOP TKP ini maksimum kisaran harga. Di sini saya akan memberitahu bagaimana rumus cara menghitung PBB. Jadi rumus cara menghitung PBB ini nilai NJKP dikali besaran NJKP dikali 0,5%. Yang kedua, NJOP luas, NJOP bumi luas tanah dikali nilai tanah sama dengan NJOP bangunan luas bangunan dikali nilai bangunan. Yang ketiga, NJOP TKP besarnya ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat, nilai NJKP sama dengan NJOP TKP dikurangi nilai NJOP TKP. Besaran yang kelima, besaran NJKP berapa persen dari 40% atau 20% dari NJOP. Saya ulangi lagi, jadi rumus cara menghitung PBB ini nilai NJKP dikali besaran NJKP dikali 0,5%. Yang kedua, NJOP luas tanah dikali nilai tanah sama dengan NJOP luas bangunan dikali
nilai bangunan. Yang ketiga, NJOP TKP besarannya ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat, nilai NJKP sama dengan NJOP dikurangi NJOP TKP. Yang kelima, besaran NJKP berapa persen? Boleh 20% atau 40% dari NJKP. Di sini ada yang sudah paham tentang materi yang sudah saya jelaskan? Di sini paham semua ya anak-anak? Paham, Bu. Ya, saya ini akan memberikan kuis ya untuk anak-anak dan dijawab langsung. Nanti kalau yang bisa menjawab langsung akan saya berikan nilai tambahan. Jadi saya beri pertanyaan, kalian yang menjawab. Dengar anak-anak? Pertanyaan yang pertama, kriteria seseorang yang bagaimana yang bisa membayar wajib pajak. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi kriteria seseorang yang wajib membayar pajak itu ada 4. Coba sebutkan apa aja. Saya Ya, Mbak Sela. mempunyai hak milik atas objek tanah. Ya. Memperoleh keuntungan dari objek pajak. Memiliki sebuah bangunan. Memiliki hak penuh atas bangunan. Iya, benar sekali jawaban Mbak Sela. Terima kasih sudah menjawab. Dan kuis kedua, soalnya contoh objek pajak apa aja tadi? Siapa yang bisa? Contoh dari objek. Ya, Mbak Cindy. Saya, Bu. Ya, silakan dijawab. Jadi contoh dari objek pajak adalah dividen, diskonto, upah, laba, dan gaji. Baik, benar sekali jawaban dari Mbak Cindy. Terima kasih sudah menjawab. Dan saya beri kuis 1 kali lagi untuk kalian jawab. Apa yang dimaksud dengan subjek pajak? Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada yang bisa ya? Baik, kuis ini tidak akan saya ulangi lagi. Saya sudah menutup kuis ini. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mereview kembali apa aja yang telah saya berikan materi kepada kalian. Jadi, yang pertama, sebentar ya anak-anak. Ini slide-nya saya ulang dari awal. Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan pengertian pajak, ciri-ciri pajak, lalu fungsi pajak, ada fungsi anggaran, mengatur pemerataan dan stabilisasi. Yang selanjutnya ada macam-macam dan jenis pajak. Selanjutnya saya juga menjelaskan yang bukan termasuk pajak. Kemudian pengertian PBB. Dan yang terakhir ada komponen dan rumus perhitungan PBB. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti Zoom pada pagi hari ini dan kalian sudah mendengarkan dengan baik. Meskipun kita belajar melalui online lewat Zoom gini, anak-anak semoga tetap belajar dan terus semangat ya. Baik, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.